entah modus atau memang berniat potong rambut. Mas Ferdi minta aku yang menata rambutnya, yang sebenarnya menurutku masih cukup pendek. Dan saat aku menata rambutnya, kami pun ngobrol ringan hingga mengarah hal-hal yang sifatnya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Laili yang berada di Jogja. Namaku Laili. Aku tinggal di sebuah wilayah di kota Jogja. Melalui channel ini, aku ingin berbagi pengalaman hidupku yang cukup pahit. Tapi semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisahku ini. Diary, saat itu aku bekerja sebagai seorang kapster di sebuah salon kecantikan. Di salon tempatku bekerja, selain melayani potong rambut, juga melayani rias pengantin. Diary, suatu ketika bosku mendapat orderan untuk merias pengantin. Dan aku dibantu dua orang temanku sesama kapster harus menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan merias pengantin, baik calon mempelai pria maupun wanitanya, termasuk orang tua mempelai dari kedua belah pihak. Tempat merias dilakukan di rumah mempelai wanita. Semua keperluan sudah kami siapkan dan kami masukkan ke dalam bagasi mobil bosku. Pagi selepas subuh, kami berempat pun menuju rumah mempelai wanita. Suasana belum begitu ramai saat itu. Bosku segera merias calon pengantin pria dan wanita di ruangan yang berbeda secara bergantian. Sementara aku dan dua orang kawanku merias orang tua kedua mempelai. Sekitar 1,5 jam kemudian, pekerjaan merias pun selesai. Aku keluar ruangan sebentar untuk mencari udara segar. Saat aku sedang duduk di kursi yang berada di teras rumah, mendadak seorang pria menyapaku. "Sendirian, Mbak?" tanya pria tersebut. Iya mas," jawabku sedikit gagap karena kaget. Pria itu mengulurkan tangannya mengajak bersalaman dan aku pun membalas uluran tangannya. "Ferdi," kata pria itu. "Laili," jawabku. Kemudian Ferdi mengambil kursi dan duduk di sebelahku. Kami pun ngobrol sebentar dan ternyata Mas Ferdi adalah kerabat dari pihak mempelai wanita. Kami pun saling tukar alamat sebelum aku meninggalkan teras rumah untuk bergabung dengan kawanku di ruang rias. Dan ternyata rumah kami masih satu wilayah kecamatan. Diary, selang sehari setelah pertemuan di rumah hajatan itu,
Mas Ferdi datang ke salon tempatku bekerja. Entah modus atau memang berniat potong rambut, Mas Ferdi minta aku yang menata rambutnya, yang sebenarnya menurutku masih cukup pendek. Dan saat aku menata rambutnya, kami pun ngobrol ringan hingga mengarah hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan malam harinya Mas Ferdi datang ke rumahku dan tanpa kuduga Mas Ferdi mengungkapkan perasaannya padaku kalau dia menaruh hati padaku sejak bertemu pertama kali di tempat hajatan saudaranya. Aku sendiri belum bisa membalas cintanya Mas Ferdi saat itu, karena memang aku belum menaruh hati padanya. Aku minta waktu 1 minggu. Diary. Dan selama menunggu jawabanku itu, tiap malam Mas Ferdi selalu datang ke rumahku. Hingga akhirnya orang tuaku menanyai Mas Ferdi soal keseriusannya padaku. Belum genap 1 minggu, karena melihat keseriusan Mas Ferdi, orang tuaku malah minta Mas Ferdi untuk melamarku tanpa minta persetujuanku. Akhirnya aku pun menuruti kemauan orang tuaku. Diary. Singkat cerita, sebulan setelah lamaran kami pun menikah. Dari pernikahan itu kami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mas Ferdi bukanlah orang kantoran. Dia bekerja menjalankan usaha bengkel mobilnya dibantu 2 orang karyawannya. Sedangkan aku setelah menikah, aku memutuskan untuk resign dari tempatku bekerja dan membuka usaha salon sendiri. Alhamdulillah usaha kami lancar, baik bengkelnya Mas Ferdi maupun salonku. Terkadang aku cukup kewalahan saat pelanggan salonku banyak yang datang, sehingga aku memutuskan untuk mencari kapster untuk membantuku di salon. Dari sekian banyak orang yang melamar sebagai kapster di salonku, aku memilih Vina yang aku anggap keahliannya sesuai kriteria yang aku butuhkan. Dan pilihanku ternyata tidak salah. Vina orangnya cekatan dan hasil kerjanya juga bagus. Namun sayangnya setelah 4 bulan bekerja, Vina memfitnahku. Dia bilang ke Mas Ferdi kalau aku selingkuh dengan seorang pelanggan salonku. Entah ada motif apa dia tega berbuat jahat kepadaku. Padahal selama ini aku sudah baik kepadanya. Dan parahnya lagi, Mas Ferdi percaya dengan omongan Vina tanpa cross check terlebih dahulu padaku. Mas Ferdi marah-marah padaku dan akhirnya menceraikan aku. Diary. Aku pun hanya bisa pasrah dengan keputusan Mas Ferdi. Selang 3 bulan setelah kami bercerai, Mas Ferdi malah menikah dengan Vina. Mungkin itulah motif Vina memfitnahku agar dia bisa menikah dengan Mas Ferdi. Dan dari omongan beberapa tetangga, aku dengar Vina orangnya matre dan dia akan nekat berbuat apapun untuk mencapai keinginannya. Mungkin ini sudah takdirku yang harus aku terima dengan lapang dada. Dan sampai saat ini aku menulis cerita ini, statusku masih janda. Aku tidak kepikiran untuk menikah lagi dan lebih fokus untuk membesarkan kedua buah hatiku. Yang setelah aku bercerai dari Mas Ferdi, kedua anakku ikut denganku. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Laili di Jogja. Terima kasih Mbak Laili yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Laili atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.